Ya, oke guys. Ya, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau ngobrol santai aja guys. Ngobrol santai terkait dengan RUPS TAPG yang pada tanggal 16 Mei di hari ini gua hadiri di Hotel Manhattan. Hotel Manhattan tuh ada di Kuningan guys. Jadi ya gini. Pertama yang mau gue sampaikan kepada lu adalah karena ini ngobrol santai ya guys ya, dan ya mohon maaf kalau misalkan videonya ini mengecewakan. Jadi pertama yang gue mau sampaikan ke lu adalah kan ada beberapa teman-teman nih guys, teman-teman di Instagram, teman-teman di YouTube, buat dong video RUPS, kemudian buat dong tata tertib RUPS gitu guys ya. Gue terus terang mohon maaf, gue bukan orang yang ahli sampai saat ini lah guys ya, bukan orang yang ahli proses editing, proses pengambilan video. Jadi mohon maaf apabila ada keterbatasan eh, video ya. Ya gitulah guys, pokoknya keterbatasan video, mohon maaf ya guys ya. Jadi nggak bagus atau nggak layak lah, atau dalam kurung tidak layak nih, gue kasih inilah. Kemudian mohon maaf juga kalau kameranya nanti hasil jepret-jepretannya jelek, karena gue ya HP gue cuman Samsung J7 Prime guys, itu juga gue lupa ya, Prime apa bukan. Nah ini makanya nih guys, di sini tulisannya nih, di mana ini udah ke-record belum sih? Takutnya ntar belum ke-record lagi. Udah kayaknya ya. Nah di sini J7 Prime tulisannya karena memang gue pakai Zoom dan ya pakai J7 Prime. Nah, tapi bukan itu guys yang mau gue sampaikan. Nah, ini sebelumnya gue sampaikan dua hal ini ya guys ya. Jadi gue berharap lu jangan terlalu berekspektasi atau berharap lebih terkait video ini, dan sekali lagi mohon maaf kalau video ini tidak layak. Tapi kita akan bahas tentang RUPS TAPG. Jadi tata caranya begini. Ya ini storytelling aja guys ya. Apa yang gue lakukan ketika gue ya ke RUPS TAPG. Jadi yang pertama gue jalan dari rumah nih guys, naik motor lah. Gitu kan, naik motor sampai akhirnya gue tiba di Hotel Manhattan. Manhattan Hotel tuh yang di belakangnya Muamalat, kalau lu tahu Muamalat. Nah, belakangnya, sebelahnya itu ada Hotel Manhattan. Nah, di Hotel Manhattan itu gue sampai di depannya. Di depannya gue langsung bertanya kepada pihak security. Jadi gue masih di motoran aja nih. Gue masih di depan, belum masuk ke gedung. Gue tanya, Pak, saya mau ke ballroom apa gitu. Ya, pokoknya di ballroom mana gitu. Lantai 5 RUPS TAPG. Gue lupa namanya, tapi di ballroom. Nah, kata satpamnya dari pihak security-nya, oh kalau parkir motor ke belakang aja. Kalau parkir mobil biasa nih, kalau hotel kan depannya ada tuh, kita langsung masuk. Tapi kalau motor ke belakang, masuk ke depan lagi, belok kiri lagi nanti masuk basement. Dan di situ gue biasalah, seperti biasa gue membawa batik, membawa pantopel yang gue taruh di box motor. Kira-kira begitu guys. Jadi motoran aja, gue datang ke Manhattan Hotel dan gue parkir di basement. Kemudian gue ke lobby, ya, ke lobby hotel. Nah, lobby hotel Manhattan ini di lobbynya nggak ada proses verifikasi atau nggak ada panitia RUPS, belum ada. Jadi di lobbynya itu ya tampilan lobby biasa, kira-kira gimana ya? Nggak ada sih fotonya. Tapi kira-kira lobby, dan lu tanya dengan sopan aja. Gue menanyakan dengan sopan. Yang gue lakukan itu gue menanyakan, Pak, saya mau RUPS rencananya untuk TAPG di lantai 5. Bisa nggak ya gitu. Akhirnya si bapak security-nya langsung mengarahkan kita ke lift. Oh bapak ke lift aja, nanti langsung ke lantai 5. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan BTPS karena mungkin ini hotel ya, yang menggunakan Hotel Manhattan ini kan nggak cuma TAPG saja, berbeda dengan yang BTPS sebelumnya. Yang BTPS sebelumnya di lobbynya memang sudah ada panitianya, panitia dari RUPS-nya, tapi di lobbynya si Manhattan ini nggak ada panitia RUPS TAPG, sehingga si siapa namanya, si security-nya itu langsung mengarahkan kita naik sendiri ke lantai 5. Jadi lobby hotel izin dengan security. Ya, izin dengan security. Nah, langkah-langkahnya nih guys nih. Langkah-langkah. Ketika sudah sampai di lantai 5, kira-kira begini nih guys nih.
Sorry ya. Kira-kira tampilannya begini. Nah, gue datang dari arah sini nih guys. Kelihatan guys ya. Gue datang dari arah sini nih. Ujung sini nih. Tuh ujung. Gue datang di sini ada meja resepsionis RUPS. Jadi panitia khusus RUPS. Gue langsung tanya dong ya. Jadi langkah ketiga adalah datangi panitia RUPS. Nah, setelah gue mendatangi, gue nanya lagi. Tentunya dengan sopan. Di situ ada ibu-ibu kan. Bu, saya berencana ikut RUPS TAPG, apakah masih bisa? Gue nanya begitu. Nah, katanya, Bapak atas nama siapa ya? Fahmi Nur, gue bilang dong Fahmi Nur Muzaki. Terus kata siapa namanya? Si panitianya, dia ngeliat absen. Oh, ada nih Fahmi Nur Muzaki. Akhirnya gue keluarkan KTP. Boleh lihat KTP-nya? Dia gitu kan. Boleh lihat KTP-nya. Sambil dilihat KTP-nya, setelah dilihat dia langsung mengarahkan gue untuk ke security. Jadi ada security panitia RUPS juga. Security panitia RUPS ini dia mengecek bawaan gue dicek. Jadi gue membawa apa gitu. Ini mungkin pengecekannya lebih ketat kali ya, karena waktu kemarin gue ke BTPS guys atau PTBA itu nggak terlalu dicek begitu gitu. Mungkin karena ada demo Adaro yang kemarin tuh, yang ada mahasiswa bawa spanduk hentikan pembangunan PLTU di mana tuh, Kalimantan Selatan kalau gue nggak salah. Ya intinya begitulah. Dan mungkin ya panitia RUPS perusahaan-perusahaan lain tidak mau kejadian seperti itu lagi, terutama di TAPG. Sehingga tas gue dicek. Ya tas gue dicek lah, isinya parfum, isinya casan, kemudian isinya HP, dompet, kabel data, ya gitu-gitu lah. Ya, datangi panitia RUPS. Intinya yang ketiga adalah datangi panitia RUPS dan ikuti arahan panitia. Ikuti arahan panitia tuh begini guys, kalau misalkan lu boleh masuk ya sudah lu ikuti. Kalau boleh masuk boleh kok. Jadi kita yang boleh masuk ke TAPG itu adalah orang-orang yang sudah melakukan konfirmasi tertulis. Nah, ini gue sedikit kasih tahu guys ya. Jadi gue sebelumnya itu melakukan konfirmasi. Nah, ini nih. Dear tim TAPG, saya berencana mengikuti RUPS TAPG secara fisik di Hotel Manhattan. Ini gue kirim pada tanggal 4 Mei. Ya, gue email tuh apakah saya bisa mendapatkan info apa saja yang perlu dipersiapkan dan apakah benar harus mengkonfirmasi dahulu, karena pada RUPS sebelumnya tidak mengkonfirmasi dahulu. Nah, akhirnya dibalas deh tuh sama Johnny Cheng, ya kan? Pak Fahmi, terima kasih atas perhatiannya terhadap RUPS TAPG tahun 2022. Terlampir dikirimkan panggilan RUPS TAPG 2022 dan di dalamnya terdapat tata cara untuk menghadiri RUPS TAPG tahun 2022. Bla bla bla, Corporate Secretary TAPG. Dear TAPG, gue balas lagi dong, masih di tanggal 4 Mei. Terima kasih responnya, mohon info pada nomor poin 7 disampaikan bahwa apabila ingin mengikuti RUPS secara fisik harus melakukan konfirmasi kehadiran pada email ini. Apakah saya harus menginfokan di sini saja atau ada langkah-langkahnya, misalkan gue harus mengisi apa gitu? Ternyata nggak ada. Dia langsung membalas si Pak Johnny Cheng ini, Corporate Secretary TAPG, not Pak untuk konfirmasi kehadirannya di RUPS TAPG. Nah, terus gue konfirmasi lagi dong di 10 Mei, mohon informasinya untuk hadir di RUPS TAPG. Jadi tadinya kan pertama gue tanggal 4 Mei nih. Nah, ini sekarang tanggal 10, gue tanya lagi, apakah cukup hanya dengan membawa KTP atau perlu dilengkapi sertifikat vaksin yang sudah dilakukan. Berhubung gue juga sudah vaksin booster juga, udah 3 kali vaksin ya, gue kalau misalkan memang diminta untuk membawa hard copy, ya sudah, gue akan print dan gue akan bawa. Ternyata enggak. Untuk diharapkan membawa identitas seperti KTP saja ya, dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, semoga sehat selalu. Sudah tuh tanggal 11 Mei. Nah, balik lagi ke sini guys. Jadi datangi dan ikuti arahan panitia. Setelah tas gue dicek, tadi kan tas gue dicek ya, ini masih ke poin ketiga. Jadi gue menyerahkan KTP, ya setelah menyerahkan KTP, dari pihak panitia menanyakan, Pak ada fotokopi KTP nggak? Nah di sini bagian yang menurut gua ya cukup memalukan lah, tapi sebenarnya nggak memalukan sih asal kita pede. Jadi gua nggak punya fotokopi KTP guys. Nah itu kan di Hotel Manhattan. Kemudian di pinggir-pinggir hotel itu nggak ada tukang fotokopi, adanya tukang kopi.
bukan fotokopi tapi tukang kopi itu toko. Lu tau nggak Starling pinggir jalan? Nah itu gue suka kopi-kopi kayak gitu. Tapi yang di situ nggak ada tukang fotokopi gitu loh maksudnya. Gue bilang, oh harus pakai fotokopi ya bu. Kalau KTP-nya aja nggak bisa. Nah gue nggak berdebat. Gue nggak bilang begini, nggak bilang oh kemarin bisa, enggak. Jadi kan seperti poin 3, ikuti arahan panitia. Kalau panitianya mau fotokopi KTP, ya udah. Kita nanya, Bu KTP aja bisa nggak Bu? Kalau dia bilang nggak bisa, ya sudah. Nah, si panitianya ngomong, ya udah Pak, coba dicari dulu aja. Dalam hati gue mau nyari di mana ini fotokopi KTP ya? Profesor Dr. Satrio di jalan situ nggak ada fotokopi KTP. Akhirnya gue ke front office. Ya, akhirnya gue tanya mbak-mbaknya, Mbak, mohon maaf nih, pagi gue mau Mbak saya mau RUPSTPG rencananya. Bisa nggak ya kalau saya fotokopi di KTP di sini gitu? Ada nggak ya fotokopi KTP mesinnya? Beruntunglah gue bahwa di front office Hotel Manhattan ada fotokopi. Jadi oh ada Pak, saya fotokopiin ya gitu. Terus habis itu ya udah difotokopiin. Berapa lembar? 2 lembar kata mbaknya. Maaf tapi Pak saya nggak bisa, kan kalau 1 lembar gitu kan bisa 2 nih kalau tukang fotokopi ya. Kalau mbaknya kan memang bukan basically orang fotokopi ya, dia front office. Mbak, Mas, Pak saya fotokopi 2 lembar aja ya, jadinya 2 lembar A4 gitu. Oh ya udah nggak apa-apa mbak. Akhirnya saya ada biayanya nggak nih mbak? Oh nggak ada, udah bawa aja gitu kan. Akhirnya dibawa lagi, gua datang lagi dong ke lantai 5, balik lagi. Gua kasih panitianya, Bu, ini untuk apa, fotokopi KTP saya. Akhirnya oh ya terima kasih ya, sama panitianya diambil. Kemudian fotokopi KTP-nya ini dipegang sama dia, gue dikasih surat RUPS untuk suara. Jadi biasalah kalau RUPS itu kan ada beberapa mata acara ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita diberikan kupon untuk abstain kah, setuju kah, atau tidak setuju kah. Kalau lu setuju ya nggak perlu ngisi gitu. Udah ya, dari situ gue balik ke bawah. Gue coba cari tukang kopi dulu yang ngopi, atau karena masih jam 9 guys, kondisinya masih jam 9 pagi. Ya jam 9 pagi lah. Baru gue naik lagi tuh guys, naik lagi jam setengah 9 lewat 3. Jam 9 lewat 30, setengah 10. Ketika gue naik ke atas itu ada yang negur gue. Bang Jaki ya? Deketin gue. Terus gue bilang, oh iya, dengan siapa ya? Gue gitu. Oh dengan Arya bang. Habis itu ada, ya Bang Arya ya, kalau lu nonton video ini ya, kita akhirnya ketemu juga ya di RUPSTAPG dengan Arya Bang. Gue followers dia lu, aduh jangan bilang followers dia dong, gue kayak Lionel Messi atau Ronaldo aja gini, gue nih followers dia. Bukan, kita teman aja gitu. Gue nggak pantas lah disebut orang yang pantas diikuti gitu. Artinya, wah gue langsung seneng gitu loh ketemu temen dari yang nonton YouTube gitu, yang nonton YouTube. Akhirnya kenal juga. Bang, lu dari mana? Dari Tangerang, dari Perum gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Lah, Perum mah deket bengkel tempat gua usaha, Bang. Kalau mau datang aja, ayo main gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama Bang Aryanya itu, ngobrol. Ini fotonya nih, ini dia gini nih. Ini Bang Anang. Jadi Bang Anang ini kerja di Allianz. Beliau juga hebat, rantau dari Tanjung Enim ya Bang Anang ya, kalau lu nonton videonya hebat lah pokoknya. Kemudian dia ada di dekat Kuningan, dia tinggal di dekat Kuningan, kerja di Allianz. Yang kerja di Allianz itu kan nggak sembarangan orang guys. Mertua gue juga ada yang kerja di Allianz. Artinya ya bagus lah gitulah, orang-orang yang hebat dari Tanjung Enim datang kan, rantau. Dan si Bang Anang ini ngomong bahwa rumahnya dia deket dengan PTBA gitu. Nah ini Bang Arya. Dan ini foto setelah gue RUPS ya guys. Jadi ceritanya begini guys. Ini kan masih poin yang ketiga ya guys, datangi pihak RUPS dan ikuti arahannya. Karena gue melakukan konfirmasi, sedangkan Bang Anang sama Bang Arya belum sempat ya guys ya, mungkin belum rezeki, jadi yang bisa masuk ke dalam ruangan itu gue. Di poin ke-4 gue bisa masuk. Nah lucunya guys, sebelum gue masuk itu ada orang bapak-bapak tahu-tahu langsung mau nyelonong boy gitu ya, nyelonong boy langsung ke ruangan, ke ballroomnya. Akhirnya diberhentiin tuh sama panitia, pak tunggu dulu pak, jangan langsung masuk dulu. Loh saya mau ikut RUPS, iya pak, tapi kan ada prosesnya, ada prosedurnya, ada SOP-nya gitu. Sebenarnya gini guys, gue yakin bahwa bapak-bapak yang tadi jumlah lembar sahamnya lebih banyak daripada gue. Ya gue paling berapa sih, cuman receh lah. Bapak tadi bisa aja megang 1 miliar gitu kan di TAPG, 2 miliar di TAPG. Ya kita cuma, gue pribadi dikit lah. Tapi yang boleh masuk gue langsung lewatin aja bapak-bapaknya.
yang boleh masuk gua karena bapak-bapaknya ya juga tidak melakukan konfirmasi gitu. Bedanya bagusnya adalah Bang Arya ini sama Bang Anang ya dia tetap di luar. Sedangkan bapak-bapak yang tadi ngamuk-ngamuk tuh, ngamuk-ngamuk bla 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 bla. Saya kan juga mau ikut gitu. Ya artinya yang boleh masuk adalah orang yang ya sudah mengikuti arahan dari panitia. Udah gitu, guys. Nah, setelah disebutkan bahwa dividennya 38, kemudian perusahaannya ngapain aja gitu ya. Banyak yang nge-DM gue tuh di Instagram, banyak yang nge-DM, lu tetap hold apa ini bang? Gue kan update juga tuh di Instagram gue. Dividennya segini gitu ya, dividen segini. Karena banyak yang minta guys, bang tolong diupdate nanti berapa dividen per share-nya. Gue bilang ya udah, iya ntar gue update 38 ya. Akhirnya banyak yang nanya gue lagi tuh, bang lu ngehold apa gimana, lu ngehold apa gimana, lu ngehold apa beli lagi atau gimana, apa jual atau gimana, kecewa apa enggak? Gue pribadi enggak. Dan gue pribadi jawaban gue adalah gue tetap hold sahamnya. Gue akan ambil dividennya karena dividen payout rasionya itu cuma 25% kan guys, 25%an ya, 38 per lembar, dan banyak yang ditahan sebagai laba ditahan gitu, banyak yang laba bersihnya banyak yang ditahan, artinya nanti ekuitasnya naik ya kan, kemudian book value naik, kemudian valuasi secara PBV turun. Si TAPG ini pertimbangan gua, TAPG ini secara per dia lebih baik daripada perusahaan sawit lain. PBV-nya aja yang tinggi, tapi dengan dia begini DPR 25%, secara tidak langsung PBV-nya turun. Artinya begini guys, PBV-nya akan turun dengan sendirinya tanpa harus turun harga sahamnya. Sahamnya kadang-kadang tetap di angka 600, PBV-nya secara tidak langsung akan turun gitu loh, turun sedikit demi sedikit. Nah setelah selesai ya gue ngobrol lagi sama Bang Arya, seru juga gitu, akhirnya tuh ketemu teman baru ya kan. Setelah ketemu ada makanan kan di sebelah kita tuh, wah makan nih, ya udah ayo bang makan bang. Wah lu daripada nggak udah dateng gitu kan, nggak ngapa-ngapain, sayang bang, ayo makan aja. Ternyata memang disediain makanan guys, disediain makanan seperti ini guys tuh, disediain makanan seperti ini kayak nasi, kemudian ada apa tuh, ada, sorry kok jadi miring sih nih, nasi, kemudian ada daging, kemudian ada buah gitu ya. Ya ini nih makanannya di sini nih, kira-kira nih tuh. Kelihatan nggak guys tuh di sini nih makanannya banyak. Jadi beda dengan BTPS, BTPS sama PTBA itu kita dikasih konsumsi kotakan. Tapi kalau eh, TAPG ini kita dikasih prasmanan gitu, banyak makanannya. Nah ini ketika gua lagi di dalam ruang RUPS. Jadi gini guys, ini kan ada bangku putihnya guys ya. Ini gue hitung, ini cuma ada 50 guys. Di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, ada satu lagi nih 5. Gue duduk di sini nih, baris keempat, baris ketiga gitu kan. Di belakang gue kosong guys. Jadi sebenarnya orang-orang yang ada di RUPS TAPG itu nggak sampai 50 orang, paling cuma 20-an, 30-an, tapi kalau ditambah dengan Pak Arif Rahmat dan Dewan Komisaris Direksi, kemudian dari kantor akuntan publik, dari notaris, sama di belakang orang-orang lagi ngatur-ngatur sound gitu ya lebih, di dalam ballroom itu lebih dari 50 orang. Tapi pemegang saham yang hadir ini nggak nyampe 30 orang. Nggak semua orang bisa masuk gitu. Ini kondisinya seperti ini gitu. Nah, udah makan tuh. Bang Arya lagi megang makan, nambah 2 kali kayaknya dia nih tuh. Ya kan? Ya bang ya, lu nambah 2 kali ya. Nah ininya apa, souvenirnya? Souvenirnya ini flash disk. Jadi ya kalau BTPS kemarin kan payung ya. Kemudian kalau PTBA gua kemarin dapat apa ya? Oh iya dompet tuh PTBA. Ini gua dapat apa namanya nih, flash disk. Kemudian ada tulisannya Triputra Guru Persada gitu bang. Jadi langkah keempat apa? Makan-makan. Makan-makan ya gue nanya dulu, sama kita harus tetap sopan santun guys. Kita tanya sama security di situ ada, langsung kita tanya, Pak saya dan teman-teman boleh makan? Katanya oh boleh, ambil aja silahkan. Ya udah makan. Bang Arif bang siapa, bang Arya nambah 2 piring. Baik banget, gue juga diambilin buah. Akhirnya terima kasih nih bang Arya, gue diambilin buah. Akhirnya gue makan bareng sama bang Anang gitu. Oh diambilin buah nih, udah bang Anang kita berdua aja gitu, join lah gitu, makan nggak suap-suapan, dia pakai garpu sendiri, gue pakai garpu sendiri gitu. Jadi kira-kira gitu guys. Habis itu kira-kira kita
kan selesai RUPS-nya itu jam setengah 12 sebelum duhur ya guys ya. Mulainya jam 10, jadi kira-kira 1,5 jam. Nah kita kalau udah di dalam ruang RUPS itu diem aja. Itu ya, diem aja karena ya banyak yang gak nanya, banyak yang gak setuju juga, jarang-jarang gitu. Apa yang sudah diagendakan biasanya udah setuju semua. Udah disetting gitulah biasanya. Kalau lu mau nanya nggak apa-apa, cuman ya lu doang yang nanya biasanya, yang lain mah udah pada setuju gitu. Akhirnya ya udah, kita ngobrol sama Bang Arif bertiga sama Bang Anang ya kira-kira sampai jam 1 lah gitu. Jam 1 siang ya sudah, gue juga ada acara lagi ke Gunung Sahari. Ya udah paling itu aja. Jadi langkah-langkah RUPS itu storytelling dari gue guys ya. Storytellingnya ya motoran aja, kemudian di lobby hotel izin dengan security. Ini bukan security RUPS-nya, kemudian datangi panitia RUPS di lantai 5 dan ikuti arahan panitia. Ingat, ikuti arahan panitia. Kalau panitianya bilang bisa, ikuti. Dia minta apa? Fotokopi KTP, dia minta tas lu dibuka, ikuti. Kalau dia bilang nggak bisa dan dia udah ngotot juga, kita udah nanya berkali-kali nggak bisa, ya udah kita jangan ngotot juga gitu loh. Nanti malah jadi keributan. Itu. Udah yang keempat makan-makan. Dengerin RUPS-nya kali ya, yang keempat ya. Dengerin RUPS-nya. Kelima makan-makan. Makan-makan memang biasanya dibagikan setelah lu selesai. Setelah lu selesai RUPS gitu. Dan bagusnya kalau RUPS TAPG ini prasmanan. Jadi lu kalau masih lapar bisa nambah lagi. Ya kira-kira itu aja guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya, dan kesimpulannya gue tetap hold TAPG. Dan lu udah lihat kan hari ini TAPG tuh, perhatikan guys, dia sempat turun tapi naik lagi, artinya respon market itu kan banyak yang nanya ya guys. Gue bilang gue hold, dan pertimbangan gue ini ya, pertimbangan gue ini nih, udah nih pertimbangan gue secara kasar ya sementara ini. Dan karena memang pertimbangan gue begini guys ya, gue nggak jual. Mungkin banyak juga orang yang berpikir sama seperti gue, sahamnya turun naik lagi tapi nggak jeblok gitu loh, nggak naik tinggi. Kalau misalkan dividennya gede kan kayak Total tuh dia naiknya tinggi tuh bisa sampai 700 atau 680, tapi nggak roboh juga, nggak sampai 550. Ya kalau ke 550 ke 500 ya gue beli lagi lah, belanja lagi. TAPG dikasih harga segitu murah, pernya masih 10, TAPG di bawah 15 kalau gue nggak salah. Lu bisa lihat sendiri di RTI. Artinya gue tetap hold. Keputusannya ya gue hold. Banyak yang nanya sama gue di Instagram, bang gimana ya, gue bilang gue hold. Gue ambil dividennya, mungkin nanti dividennya gue belikan saham lain, atau gue buat nonton tiket Coldplay yang besok mau war tiket, nggak tau lah ya. Pokoknya gue hold, nggak gue jual, karena menurut gue TAPG masih layak untuk dikoleksi. Jadi itu kesimpulan gue dan sedikit story dari gue tentang RUPS TAPG. Dan terima kasih Bang Arya sama Bang Anang, semoga kita bisa ketemu lagi, dan kita juga udah kenalan ya di Instagram. Mudah-mudahan bisa bertukar pikiran. Nah itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.